Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Amos pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu dan rasa rindu dengar-dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Amos pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam, kabut, dan tidak bercahaya? Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca nats ini, dan ketika kita memahami apa yang menjadi latar belakang nats ini dituliskan, pastilah setiap kita akan berpikir, beginilah kalau sudah dosa itu menjadi kebiasaan, pastilah seakan-akan pelakunya saya atau siapapun itu yang mengerjakan dosa itu, mengerjakan kesalahan itu berulang, pastilah akan berada di dalam sebuah situasi bahwa kesalahan itu, kejahatan itu bukan dosa lagi. Karena sudah menjadi kebiasaan, karena sudah menjadi sebuah habit dalam kehidupan. Itulah kalau dosa menjadi sebuah kebiasaan, kalau salah menjadi kebiasaan, pastilah itu tidak menjadi sesuatu yang menyalah dalam kehidupan kita. Maaf. Dan saya melihat itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu. Itu yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika itu. Kalau saya bisa mengulang apa yang menjadi latar belakang ketika nats ini dituliskan oleh Nabi Amos sendiri, Amos dari Tekoa, sekitar tahun 760 hingga 750 sebelum Masehi, kita melihat di sana terjadi ketidakadilan yang luar biasa. Mereka benar makmur secara ekonomi, tapi di satu sisi moral mereka hancur anjlok. Dan mereka tidak menunjukkan keadilan satu dengan yang lain. Yang berkuasa menindas rakyat yang lemah. Yang punya kekuatan menghancurkan orang-orang yang lemah. Penindasan di sana sini. Kaum elit memperkaya diri sendiri. Dan orang susah, orang miskin, orang lemah, semakin hari justru semakin hancur. Dan ini adalah pesan yang menegaskan kepada setiap mereka. Benar mereka beribadah. Benar mereka datang ke gereja. Tapi lihatlah apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Sama sekali tidak ada yang menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya nats ini dimulai oleh seorang Amos dengan kata, celakalah. Bahasa Ibrani mengatakan, hoi. Ini adalah sebuah ungkapan kesedihan, kegetiran, kemarahan, dan ketegasan. Bahwa celakalah orang-orang seperti itu. Celaka karena apa? Melakukan kejahatan.
melukai hati Tuhan, melakukan dosa. Tapi ini yang aneh tadi, masih berharap, masih bermimpi bahwa hari Tuhan itu segera datang agar mereka dibangkitkan, agar mereka mendapatkan kehidupan yang kekal, kehidupan, keselamatan di dalam Tuhan. Bukankah itu sebuah keniscayaan? Bukankah itu sebuah keanehan? Masa iya orang melakukan dosa tapi menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput mereka memasuki surga nyata itu? Artinya apa? Memang dosa itu bukan lagi menjadi sesuatu yang salah. Memang dosa itu bukan lagi menjadi sesuatu yang aneh bagi kehidupan mereka. Saya langsung teringat begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran di jalan sana. Sudah tahu pakai plat bodong, masih juga si Panggaron. Tahu si Panggaron, masih juga anggar jago, masih juga sok jago. Dan akhirnya ketangkap sama polisi, ternyata memakai plat bodong, memakai plat militer, padahal dia tidak militer, tidak tentara, tidak polisi sama sekali. Memakai plat pejabat, tapi ternyata dia bukan pejabat. Tapi yang anehnya masih juga arogan dan merasa benar. Ugal-ugalan, nabrak sampai membunuh orang, mematikan orang. Ya begitulah contoh sederhana yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel ketika itu. Sudah berdosa, sudah salah, masih juga merasa tidak salah, masih juga merasa benar dalam kehidupan mereka. Sehingga Amos mengatakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan itu. Sebab hari Tuhan itu kalau datang, itu bukanlah hari kebahagiaan sukacita bagi setiap mereka. Tapi hari Tuhan itu akan mencengkram, bahwa hari Tuhan itu akan menghukum, bahwa hari Tuhan itu akan menindas setiap mereka dan menghukum setiap mereka yang melakukan kesalahan di mata Tuhan. Dan melalui firman Tuhan kali ini ditegaskan, tak seorang pun bisa lepas dari situasi itu. Kita melihat gambaran itu. Seseorang yang lari dari singa, tapi seekor beruang mendatangi dia. Lalu dia lari ke rumahnya. Lalu merasa bertopang dengan tangannya ke dinding. Seakan-akan suasana sudah nyaman. Tapi lihatlah seekor ular memagut dia. Artinya tak seorang pun akan terlepas. Tak seorang pun yang tidak akan dihadiri. Semua. Kalaupun kita merasa bahwa kita adalah bangsa pilihan Tuhan, itu bukan berarti kita tidak dihukum ketika kita melakukan dosa kesalahan di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, ketidakadilan, penyembahan berhala, hidup dalam kemewahan, dan tidak peduli kepada orang miskin. Dan itu sangat melukai hati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seorang yang berkati dalam kasih Tuhan. Kitab Amos ini terbagi dalam 3 hal, 3 garis besar. Amos 1 ayat yang ketiga sampai pasal 2 ayat yang ke-16. Di mana Amos pertama-tama mengalamatkan berita hukuman kepada 7 bangsa di sekitar Israel, termasuk Yehuda. Bagian yang kedua Amos 3 ayat yang pertama sampai pasal 6 ayat yang ke-14. Ini mencatat 3 berita tegas yang masing-masing dimulai dengan kalimat frase, dengarlah firman ini. Lalu bagian yang ketiga, bagian yang terakhir, Amos 7 ayat 1 hingga pasal 9 ayat 10. Ini mencatat 5 penglihatan nubuatan Amos mengenai hukuman Allah yang akan datang. Penglihatan itu jelas bagaimana Israel sebagai keranjang dengan buah musim kemarau yang ranum yang segera akan disingkapkan sebagai membusuk dalam panasnya hukuman Allah. Penglihatan-penglihatan itu dinyatakan. Artinya, lagi-lagi Amos mau mengatakan tidak akan ada yang bisa menghindar dari penghukuman itu. Itu sebabnya saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, penegasan 4 hal yang mau dinyatakan oleh Amos dalam perikop kita ini. Apa itu? Yang pertama, Tuhan memandang lebih dari sekedar ritual keagamaan dan upacara ibadah. Tuhan tidak butuh itu. Kalau ketidakadilan terjadi, kalau penindasan terjadi melalui tangan-tangan,
Yang kedua yang mau ditegaskan, Tuhan menginginkan umatnya untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. That's it, tidak ada yang lain. Yang ketiga, Tuhan mau kita meninggalkan kehidupan dalam kezaliman dan penindasan. Yang keempat, ingatlah, hari Tuhan itu akan menjadi hari hukuman dan penderitaan untuk setiap pribadi yang selalu melakukan dosa, yang selalu menyakiti hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan hal yang pertama adalah bahwa tak seorang pun tahu hari itu, hari Tuhan itu. Jadi jangan sama seperti bangsa Israel ketika itu, Yehuda ketika itu. Mereka selalu menunggu, mencari, bahkan menginginkan hari Tuhan itu datang. Yang terbaik itu hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan. Kalau kita tidak tahu hari itu kapan, teruslah bertumbuh dalam iman. Yang ketiga, teruslah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teruslah menunjukkan kasih Kristus. Yang berikut, berbuatlah kebaikan dan keadilan. Yang berikut, peliharalah kedamaian dan persatuan. Dan sadarilah keterbatasanmu. Sadarilah kemampuanmu. Bahwa kita tidak bisa menjangkau akal pikiran Tuhan. Yang terakhir, kalau kita tidak tahu, yang terbaik ketika hari itu belum tiba, tetaplah bersiap sedia, tetaplah waspada, dan sambutlah kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, apa refleksi yang bisa kita petik melalui nats kita pada saat ini di dalam tema yang disebutkan saling membangun dalam menanti kedatangan Tuhan. Refleksi yang saya catatkan sesuai dengan tema itu, yang pertama adalah selalulah hidup dalam melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, berikanlah dukungan pada setiap orang di masa-masa kesulitan itu. Dalam menunggu Tuhan, mungkin makan banyak tantangan, keadaan, tapi tetaplah saling mendukung, saling membangun. Yang ketiga, lihatlah segala sesuatu itu dengan mata iman kita. Pergumulan, tantangan, situasi kehidupanmu, lihatlah dengan mata iman. Yang keempat, tetaplah kembangkan kesabaran dan ketekunan. Dan biarlah kesabaran dan ketekunan itu membuatmu mampu untuk saling membangun dalam kehidupan kita. Yang kelima, bangunlah juga harapan pada orang lain. Kalau setiap kita di dalam pengharapan kita akan hari Tuhan itu benar nyata dan kita mengimaninya, bangun jugalah harapan bagi orang lain. Agar orang lain juga berharap dan hidup di dalam pengharapan bahwa hari Tuhan itu adalah hari sukacita bagi setiap kita. Yang terakhir, jangan menjadi seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu. Mengaku bertuhan, beribadah, rajin, tapi tidak peduli dengan kehidupan sesamanya. Yang terbaik itu adalah ketika kita beribadah, kita juga peduli kepada kehidupan di luar ibadah, di luar agama kita. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Maka song-songlah hari Tuhan itu dengan saling menguatkan, saling membangun. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang saling membangun, saling mendukung, saling meneguhkan, saling memberi kekuatan, menyongsong hari Tuhan yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terjadilah Tuhan seperti yang Kau mau. Amin.